Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng sumping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan Bobotoh, untuk penampilan timnas Indonesia tadi malam itu memang sedikit berbeda gitu ya daripada timnas Indonesia yang sebelumnya. Nah, konon katanya penampilan timnas Indonesia semalam pada saat menghadapi Lebanon itu adalah pemain-pemain yang akan diturunkan sebagai lapis pertama ketika timnas Indonesia akan melanjutkan kualifikasi Piala Dunia bulan depan menghadapi timnas Arab Saudi dan timnas Irak gitu ya. Jadi ya nama-nama pemain yang dipasang dari menit awal itu katanya akan dijadikan lapis pertamanya. Nah, bagaimana pola permainannya semalam ini juga ada beberapa kritikan sebetulnya gitu ya, tapi kritikan yang membangun. Nah, ini juga kita melihatlah dengan mata kepala sendiri, permainan timnas Indonesia sepertinya ada yang kurang daripada yang sebelumnya ketika timnas menghadapi Taiwan gitu ya, atau Cina Taipei. Mungkin di situ lebih hidup lini depannya. Nah, dibanding kemarin ini agak sedikit kaku teman-teman, banyak yang gutak-gitak gol tapi umpan-umpan gitu ya, beda dengan permainan timnas yang pada saat menghadapi Taiwan. Makanya kan beberapa gol itu lahir dari ya umpan crossing. Nah, semalam kita agak sedikit jarang melihat untuk umpan-umpan crossing di babak awal-awal pertama, apalagi babak pertama lah gitu ya, hampir ya sangat jarang sekali. Nah, entah memang tipe pemainnya memang jarang nusuk ya, masih untung ketolong sama Ricky Kambuaya yang sering nusuk gitu ya. Lalu juga ya strikernya masih kurang inilah gitu yang baru ya kan, siapa sekarang tuh oleh Romney ini masih cedera, lalu juga Orat Mangun cedera. Lebih baik kalau saya, bukannya gimana ya, tapi kalau memang terpaksa ya lebih baik Sananta gitu ya, walaupun ya masih rasa lokal, tapi saya yakinlah Sananta juga tampil kemarin juga begitu dimasukkan agak merubah permainan lini depan gitu ya. Namun ya sekali lagi lah, ini juga pemain Persib yang tidak bermain hanya dua orang, Beckham dan juga McLeod. Namun Beckham kan sudah dikatakan oleh Coach Bojan sendiri memang agak sedikit cedera, lalu juga McLeod mungkin ya karena kebutuhan taktik dan skema permainan pelatih timnas ini makanya tidak dimainkan. Namun ya kita tunggulah beberapa hari ke depan, atau besok, katanya besok akan mulai pada hadir untuk menghadapi Persebaya Surabaya. Jadi pemain Persib besok yang dipanggil timnas akan kembali ya, hari ini sebetulnya kembalinya, namun besok baru akan ikut latihan dengan skuad Persib Bandung secara full teman-teman. Nah, ini juga agak sedikit bingung untuk Bojan Hodak juga ketika ngobrolin masalah Persib Bandung itu selalu ada pemain yang bergantian atau silih berganti menghadapi virus gitu ya yang menyerang tubuhnya. Nah, kalau kemarin kan ada secara fisik untuk cedera kayak Adam katanya memang ya ankle-nya gitu ya, atau pemain yang lain. Nah, ini ada beberapa pemain yang memang sakit secara di dalam badannya, entah itu perutnya, kayak pemain baru nih Andrew Jung gitu ya. Lalu juga ada beberapa pemain ternyata ya, Rezaldi yang hari ini sudah ikut latihan tapi kemarin-kemarin kan sempat sakit juga katanya. Lalu ya terbaru ada Luciano Guaicocha, lalu juga William Barros. Ini memang kayak seakan-akan gimana ya, bergantian gitu, pemain ini sembuh, pemain ini sakit, pemain ini sudah bebas dari virus, pemain ini baru terkena virus. Nah, ini apakah memang pola makanan atau pola gaya hidup atau pola adaptasi di kota Bandung yang memang tidak sesuai atau bagaimana? Yang mudah-mudahan tidak seperti itu, tapi yang jelas ya Bojan Hodak sekarang sudah minimal sudah bisa membuka
membuka suara lah bahwa di lini depan kemungkinan kita akan memainkan 3 striker sekaligus. Nah, kemungkinan juga ya Andrew Jung gitu ya, William Barros dan juga Ramon Tankyu. Namun ya apakah berbarengan langsung atau bergantian di babak kedua atau gimana, namun ya kita lihatlah nanti racikan Bojan Hodak bagaimana. Namun yang menjadi menarik adalah kemarin Andrew Jung juga kan baru mulai bicara gitu ya. Dia mengenal Persib Bandung ketika ditawari di Persib Bandung, ingin membela Persib Bandung atau tidak, dia bingung Persib Bandung ini klub dari mana gitu ya. Lalu ya bagaimana kiprahnya juga seorang pemain tidak tahu. Jadi bukan hanya Andrew Jung saja atau bukan Kang Andrew saja yang belum tahu Persib secara menyeluruh gitu ya. Yang mana pernah ada beberapa pemain asing pun yang kadang oh ini tiba-tiba ya saya bermain di kompetisi yang memang belum pernah tahu atau belum pernah mendengar bahwa ya di negara Indonesia ada klub Persib Bandung katanya gitu ya. Nah, ini juga terjadi lagi ke Andrew Jung, teman-teman. Jadi Kang Andrew ini menyatakan dengan sadar gitu kemarin bahwa mengatakan bahwa ya Persib sebetulnya saya taunya hanya dari internet katanya, bukan dari penjelasan ketika ada penawaran. Tapi setelah dijelaskan lebih lanjut, setelah mencari tahu lebih banyak lagi, oh ternyata ya posisinya juara bertahan gitu ya, sudah juara ini juara itu, dan mulai mencari tahu pemainnya, pelatihnya dan lain sebagainya. Akhirnya ya memutuskan oke lah, kalau memang Persib bukan tim juara, sepertinya juga tidak akan ke Persib ini Kang Andrew nih teman-teman. Jadi ya Persib sudah punya nilai jual di mata pemain yang memang akan didatangkan gitu ya. Nah, ini juga berlaku pada pemain Persib yang lainnya teman-teman. Ada yang memang ingin ke Persib katanya tapi mendapatkan menit bermain. Nah, siapa itu? Nah, yang jelas pemainnya sudah pernah bermain di Liga Indonesia dan ke Persib Bandung saat ini gitu ya. Nah, ini dinamika di Persib Bandung sendiri yang mana ternyata banyak cerita kalau kita ulik-ulik gitu teman-teman. Nanyanya juga ya bukan katanya gitu ya, tapi ya memang begitulah keadaannya. Baik, balik lagi ke topik awal teman-teman, yang mana H-3 ini menghadapi Persebaya. Bojan Hodak sedang menunggu 4 punggawa Persib Bandung yang sedang dipanggil timnas. Nah, besok akan bergabung dan mudah-mudahan satu persatu bisa mulai nyetel gitu ya, karena tugas utama seorang pelatih menyatukan chemistry ini bukan hanya permainannya langsung bagus gitu, tapi biar mereka saling mengenal dulu di luar lapangan. Setelah di lapangan itu biasanya chemistry akan langsung nyatu dengan sendirinya gitu ya teman-teman. Nah, baik, ada beberapa pertanyaan juga yang memang sudah ditanyakan yang kemarin sempat kita pending gitu ya. Yang pertama, Kang, info tiket ACL 2 kapan dijual? ACL 2 dijual setelah laga Persebaya kayaknya, karena ini deketan ya, jarak 4 hari lah dari mulai pertandingan menghadapi Persebaya ke ACL 2 4 hari atau 6 hari ya, pokoknya itulah. Persebaya tanggal 12, tanggal menghadapi Lion City itu tanggal 16 atau 18 gitu ya, pokoknya ya kurang lebih seminggu lah. Nah, jarak itu langsung dibuka untuk tiket menghadapi ACL 2 gitu ya. Harganya tetap sama kayaknya teman-teman, tidak naik tidak turun, dan ini pun sudah dikalkulasikan gitu ya. Jadi ya ditunggu saja untuk info tiket selanjutnya mengenai ACL 2 ini ya teman-teman. Dan teman-teman juga yang kemarin masih nanya, ada yang bingung refund tiket itu. Sebetulnya kalau memang sudah tidak menerima email, mungkin waktu kemarin tidak memilih refund atau di convert gitu ya ke laga menghadapi Persebaya, jadi teman-teman ya kemungkinan sudah tiketnya tidak hangus tapi sudah dialihkan ke laga Persebaya Surabaya. Nah, kalau sudah issue atau sudah terbit gitu ya untuk barcode-nya, mangga dicek dulu di aplikasi Persibnya atau di emailnya. Kalau memang tidak ada di email utama, cek di spamnya gitu ya. Email spam itu biasanya masuk, dan itu kalau sudah bisa ada barcode
yang ditampilkan oleh manajemen Persib Bandung, laga Persib menghadapi Persebaya berarti sudah tidak bisa refund lagi ya, tidak bisa pengembalian dana lagi maksudnya. Jadi sudah otomatis harus menonton laga Persib menghadapi Persebaya, kalau enggak ya baru hangus kalau tidak ditukarkan tiketnya, lebar teman-teman. Makanya ya itulah harus lebih sering-sering update ya, karena ketinggalan kan maksimal tanggal 6 kemarin batas penukaran mau dikembalikan uangnya atau di-convert atau dipindahkan ke laga Persebaya untuk tiket menghadapi sebelumnya pada saat menghadapi Borneo gitu. Jadi ya yang sudah issue tiketnya ke Persebaya itu sudah tidak bisa di-refund lagi gitu. Mungkin yang bisa saya sampaikan di hari ini, mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum bobotoh, salam dunia.